yang kedelapan pada menyatakan kelebihan bank. Nah, sini tulisannya bank kalau kita jawab, yaitu kelebihan adzan. Siapa di antara kita yang berhadir, yang laki-laki yang tak pernah adzan di masjid terutamanya? Ada? Kalau nggak ada, malu kita sama Allah. Kita kadang-kadang kalau main bola, kadang-kadang kena di di tackle ya kan. Nah, marah kita. Kadang-kadang untuk berkelahi pun berani kadang-kadang. Nah, gara-gara di tackle tersebut. Berani kita teriak-teriak untuk bangsa dunia, berani kita cerita ceramah di hadapan orang ramai. Tapi untuk adzan tak berani. Ini kan malu rasanya. Untuk berkelahi mau kita. Masa adzan guyuran lutut kita goyah. Ini kan malu kita sebagai umat Islam. Jadi ibu-ibu nanti tanya sama suaminya di rumah ataupun anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Nah, kalau belum pernah adzan, coba sekali adzan di masjid. Yang paling bagus itu kita laki-laki yang masih layak untuk adzan, artinya yang masih ada suara, masih kuat, buat program minimal setiap masjid yang saya kunjungi saya pernah adzan sekali. Minimal di daerah saya. Ya, jangan pahlawan kan ya. Kita pergi ke masjid Ujung Kala, adzan sekali. Minta sama muadzin, insyaallah dikasih. Pergi ke masjid Purbo, minta sekali adzan. Yang penting kemana-mana masjid yang kita pergi minimal pernah sekali adzan. Boleh seperti itu. Itu niat yang bagus. Kalau kita sudah pasang niat, tidak kesampaian, pahalanya telah diberikan sama Allah. Ya, nah, tapi niatnya sungguh-sungguh, jangan sudah niat. Nah, datang ke masjid yang belum pernah kita adzan, tak mau adzan. Nah, jangan juga. Laki-laki itu harus sering adzan di masjid. Ya, makanya perlu dibuat perlombaan adzan untuk anak-anak. Itu apa? Supaya dia ini minimal pernah pegang mic di depan orang ramai. Jadi nanti ketika disuruh adzan sudah biasa dia. Ya, nah. Jadi kampung, suatu kampung ataupun suatu daerah yang tidak terdengar suara adzan di kampung tersebut, maka kampung tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Alhamdulillah kita tinggal di daerah Manado, di Aceh umumnya, di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, hampir di setiap daerah ini masih mudah terdengar suara adzan. Ya, mudah-mudahan selama-lamanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bagi sembahyang 7 tahun padahal mengira-ngira akan pahalanya pada Allah, tiada mengambil, padahal mengira-ngirakan pahalanya pada Allah, niscaya disurat oleh Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Ya ulang ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adzan bagi sembahyang 7 tahun padahal mengira-ngira akan pahalanya pada Allah, niscaya disurat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Makna disurat yaitu dijamin oleh Allah dia akan dimasukkan, dijamin oleh Allah kelepasan daripada api neraka. Artinya tak bakalan dibakar di api neraka bagi orang yang 7 tahun menjadi muadzin. Kalau bahasa kita 7 tahun jadi muadzin, sudah ada surat dari Allah, kita ini dijamin tidak dimasukin ke dalam api neraka. Ada lama 7 tahun, lama masa pensiun kita lagi, lama masa sekolah kita lagi. Ini cuma 7 tahun. Ini kita sudah tahu fadilah seperti ini, sepatutnya mendaftar. Ini bab yang lain rajin kita mendaftar. Tapi untuk bab yang sudah ada jaminannya dari Allah melalui lisannya Rasulullah, nggak mau sungguh-sungguh. Ini kan hadis Nabi, perkataan Nabi itu lebih pasti daripada terbitnya matahari besok dari
besok di hari kiamat lehernya itu paling tinggi, paling panjang. Kenapa? Supaya mudah dikenal oleh Rasulullah. Jadi muadzin itu lehernya paling panjang, bukan jerapah, jangan jadi jerapah, bukan. Ya, tapi muadzin. Jadi orang yang azan itu semana yang suaranya itu melengkingnya, besarnya, maka terdengar oleh rakyat kaya batin yang ada di permukaan semuanya, semua memintakan ampun kepada muadzin tersebut. Bahkan satu riwayat menjadi saksi besok di hari kiamat. Ya, karena azan ini adalah dakwah yang sempurna. Ya, dakwah apa nih azan? Ini kadang-kadang kita lihat di masjid realita yang azan itu yang sudah tua-tua, retak-retak pasani. Ya, bukan boleh. Kemana anak muda kita hari ini? Apa mereka nggak diorbi? Atau memang mereka nggak mau datang ke masjid? Ataupun datang ke masjid tapi nggak mau jadi muadzin? Ini kan harus jadi bahan pemikiran kita. Ya, nah. Jadi supaya ada regenerasi ya, seperti itu orbit. Supaya kamu kita ini anak muda itu semangat